Dalam sebuah pidato, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk mengkritik pemerintah, dan banyak tanggapan soal ini. Beberapa di antara mereka mengaitkan para pengkritik dengan kasus-kasus yang mereka ternyata dikenakan Undang-Undang ITE, termasuk mantan wakil Presiden Yusuf Kala. Ketika ditanya oleh wartawan, dia justru bertanya balik kepada wartawan, bagaimana sih mengkritik tanpa dipanggil polisi itu? Nah, dalam praktiknya, kritik itu kompleks. Karena kalau tidak benar, memang banyak yang berakhir di pelaporan pada polisi karena tidak memenuhi etika-etika publik dan seterusnya. Nah, bagaimana sih kritik yang benar itu? Kita akan sedikit ngobrol tentang ini dengan mengedepankan pada analisis sosial secara kritis tentang fenomena-fenomena pengkritik ini di masyarakat akhir-akhir ini. Mengkritik itu tidak selalu kritis. Kita bisa buka sekarang di sosial media, Twitter, Facebook, dan yang lainnya. Di situ kita akan temukan banyak orang yang melakukan kritik terhadap orang lain, terhadap kelompok, terhadap pemerintah, dan seterusnya, yang kontennya itu menelanjangi perilaku, fisik, menelanjangi statement, dan juga mungkin kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan atau perilaku orang. Nah, ini hanya ingin membuat orang, membuat kelompok, membuat pemerintah itu tampak buruk di masyarakat. Sehingga ini bukan dimensi kritis. Lebih tepat kalau ini disebut dengan sinisme daripada ini disebut sebagai ungkapan kritis. Terlepas itu dilakukan oleh buzzer atau akun asli di sosial media yang benar-benar real, mewakili individu, mewakili kelompok tertentu di masyarakat. Mengkritik dengan kritis itu di sana ada logika bernalar yang jelas, yang berbasis pada data-data faktual tentang apa yang dikritik. Kritik yang kritis punya tujuan yang membangun, yang konstruktif, dan dilandasi oleh etika. Inilah yang penting. Baik itu diucapkan secara langsung di sosial media atau melalui tulisan-tulisan karya ilmiah. Misalnya, supaya ada landasannya, ini saya ambil dari konsepnya Habermas tentang etika berpendapat atau berkomunikasi di ruang publik demokratis. Ini untuk untuk menjelaskan dimensi kritik ini. Orang yang mengkritik dengan kritis itu
ada rambu-rambu aturan yang harus dijalankan. Yang pertama, itu harus ada klaim kebenaran objektif. Kebenaran objektif itu seperti apa? Kalau kita mengkritik, itu landasannya harus fakta yang tampak secara fisik. Sehingga semua orang yang mendengarkan atau membaca kritik kita itu dapat melihat masalah itu dengan jelas. Ini disebut dengan harus menunjukkan fakta empiris kalau di dalam ilmu pengetahuan. Misalnya soal kasus pengkritik yang ternyata berujung dilaporkan ke polisi berdasarkan Undang-Undang ITE. Kita bisa melihat listnya di kepolisian, datanya berapa orang sih yang dilaporkan atas Undang-Undang ITE itu, yang mereka kritik itu apa dan siapa, menggunakan kata atau media apa dan bagaimana, konten kritiknya itu apa, dan seterusnya. Bukti fisik ini dapat dilihat oleh semua orang yang mendengarkan kritik kita itu. Yang kedua, itu kejujuran. Kritik yang kritis itu dia harus jujur menilai masalah itu. Wilayah ini kadang sangat susah dideteksi. Kita tidak tahu motivasi orang melakukan kritik. Setiap orang itu punya potensi mengkritik atas kepentingan mereka sendiri. Yang bisa kita baca secara sosiologis dari latar belakang orang pengkritik. Apakah orang itu pernah punya riwayat atau masalah tertentu secara personal maupun politik dengan orang yang dikritik? Apakah pengkritik dan yang dikritik itu secara ideologi atau identitas itu berbeda? Apakah daya nalar pengkritik itu rasional ketika menjelaskan klaim-klaim kebenaran objektif yang pertama tadi? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang saya maksudkan yang tadi itu juga tidak menjamin bisa menunjukkan kejujuran seseorang dalam mengkritik. Ini hanya cara supaya lebih sedikit dapat melihat atau mengantarkanlah ke pintu untuk melihat potensi kejujuran dan ketidakjujuran orang yang mengkritik. Nah, yang ketiga itu klaim ketepatan. Ini berkaitan dengan apakah kita mengkritik itu sesuai dengan norma sosial, sesuai dengan norma hukum atau tidak. Ini kalau sesuai dengan norma hukum dan norma sosial, itu baru bisa disebut memenuhi syarat yang ketiga itu, yaitu tepat. Banyak sekali contoh
dari kasus ini, dan ini yang sering bermasalah menurut saya di Indonesia selain kejujuran yang tadi. Di tahun 2016-2017 ketika Ahok mengungkapkan tentang surat Al-Maidah yang dikatakan sering digunakan para politisi untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Nah, dalam kondisi itu klaim ketepatan pada saat itu tidak tepat pada kondisi saat itu. Yang pertama, tidak tepat kenapa? Karena Ahok pada posisinya lahir dari identitas yang berbeda. Dia bukan Islam. Nah, selain syarat itu, kondisinya pada saat itu adalah kondisi politik menjelang pemilihan gubernur, sehingga itu bisa ditarik-tarik kesalahan-kesalahannya. Nah, ini yang harus ditekankan oleh para pengkritik. Tepat secara norma sosial, tepat secara norma hukum. Kalau tidak memenuhi ini, maka itu cacat kritik kita. Yang bermasalah kan di sekarang kan eranya era post-truth, eranya kan era disrupsi, atau era yang saya sebut penuh dengan simulasi. Kadang meskipun masalahnya sepele, itu bisa dibungkus seakan-akan masalahnya menjadi sangat genting gitu. Kayak misalkan kasusnya Ahok. Bagi saya secara pribadi pada saat itu apa yang diungkapkan Ahok mungkin objektif benar, tetapi kemudian dibelokkan karena tidak tepat, tidak tepat dalam konteks norma sosial. Nah, persepsi tentang kebenaran itu akhirnya menjadi sumir, meskipun faktanya jelas. Bisa dibelokkan pakai dogma-dogma kan gitu. Yang paling ini kan sekarang yang saya maksud dibelokkan itu kan, misalkan contoh yang lain selain yang tadi. Ketika orang mengkritik, misalnya di sosial media, serasional apapun, kemudian kita karena ada motivasi yang lain, kita yang dikritik itu orangnya, fisiknya, mentalnya yang dikritik. Ini mengalihkan problem. Ini menjadi problem berikutnya akhirnya, antara yang dikritik dengan pengkritik. Lalu ketika misalkan orang yang mengkritik fisik itu dilaporkan ke polisi, kemudian diproses oleh polisi, diputuskan dan dipenjarakan, orang itu kadang-kadang balik mengkritik. Lawang orang yang mengkritik ya dipenjarakan, ya gimana mau mengkritik? Nah, ini perlu kita bisa perjelas. Maka harus klaim kebenaran objektif, klaim kejujuran, dan klaim ketepatan itu harus berjalan, harus memenuhi seluruh rangkaian kritik kita, supaya kita supaya kita tidak berakhir di penjara. Nah, kalau ternyata misalnya ada orang yang menyerang fisik, kemudian dilaporkan ke polisi, lalu tidak diproses, maka yang fenomena seperti ini mesti memang harus dikritik secara ramai-ramai, kan gitu. Karena apa? Karena secara moral, baik moral sosial dan moral hukum, tidak tepat. Jadi kritik
yang kritis itu melalui media apapun harus berlandaskan pada klaim-klaim yang tadi. Tujuan daripada kritik itu kan sebenarnya kalau mengikuti yang tadi itu untuk membangun konsensus sosial masyarakat yang lebih baik ke depan. Nah, apa yang tadi kita obrolkan itu adalah bagian dari cara melakukan analisis sosial secara kritis terhadap fenomena kritik. Nah, konkretnya kalau kita berhadapan dengan kasus sosial tertentu di lain tempat, di lain masalah, kita tidak asal berkomentar, tetapi harus mengkaji, menelaah, menggambarkan masalah itu secara mendalam. Nah, mengkaji, menelaah, menggambarkan secara mendalam itu disebut dengan analisis sosial. Artinya kita harus melakukannya secara teliti. Dan analisis sosial yang dilakukan secara kritis itu harus memenuhi klaim kebenaran objektif, klaim kejujuran, dan klaim ketepatan secara norma sosial dan norma hukum. Selanjutnya, kita mesti ngobrol lebih banyak soal analisis sosial kritis ini karena eranya sekarang era keterbukaan dan era di mana setiap orang bisa mengkritik. Nah, tentu kita mesti tahu perspektif-perspektif yang digunakan di dalam melakukan analisis sosial secara kritis. Oleh karena itu, pantengin terus, siapkan kopi.